Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana nih kabarnya? Ibu pengen tahu. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya. Ada yang tahu nggak sekarang kita mau bahas apa? Nggak tahu? Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang profil kota Cilegon. Siapa yang pernah ke Cilegon? CCM, Bu. Ke CCM. Terus ini kemana ke Cilegonnya? Ke Ramayana. Ke Ramayana, alun-alun. Bojo. Ke Bojo. Iya, kalau Bojo itu bukan Cilegon, masuknya ke Kabupaten Serang. Walaupun tempatnya di Cilegon, di pinggir Cilegon, tapi itu bukan Cilegon, masuknya ke Kabupaten Serang. Next. Nah, teman-teman, kita akan membahas dari letak geografis kota Cilegon, sejarah kota Cilegon, pembentukan dan perkembangan kota Cilegon, kondisi penduduk dan kehidupan sosial di Cilegon, perekonomian kota Cilegon, transportasi dan infrastruktur kota Cilegon, pemerintahan dan pembagian wilayahnya, terus potensi dan peran strategis, makanan khas kota Cilegon, adat istiadat kota Cilegon, dan tempat wisata di Cilegon. Next. Nah, sekarang kita masuk ke letak geografis kota Cilegon. Nah, teman-teman, kota Cilegon ini merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Banten dan terletak di bagian barat Pulau Jawa. Nah, kota Cilegon ini kan berada di Provinsi Banten, bukan berada di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat. Nah, adanya di Provinsi Banten. Nah, kota ini tuh sangat strategis ya, karena memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi pintu gerbang penghubung antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak. Nah, siapa di sini yang pernah ke Pelabuhan Merak? Kemana nih? Mau ke ini ya? Mau ke Lampung? Iya, mau ke Lampung. Kalau mau ke Lampung, kita tuh harus melewatin kota Cilegon dulu. Karena di sana ada apa sih? Ada kapal yang buat ke Sumateranya. Ada pesawat enggak? Kalau pesawat adanya di Tangerang. Apa sih namanya? Bandara Soekarno-Hatta. Kalau di Cilegon adanya Pelabuhan Merak. Nah, di Cilegon ini selain Pelabuhan Merak ada Pelabuhan Ciwandan, Pelabuhan Cigading, terus ada apa lagi? Kereta api, terus ada jalan tol. Nah, secara geografis Cilegon ini berbatasan dengan Kabupaten Serang di sebelah utara, Kabupaten Serang di sebelah timur, Kabupaten Serang di sebelah selatan, serta Selat Sunda di sebelah barat. Jadi kota Cilegon ini dekat banget ya sama Selat Sunda. Tahu Selat Sunda? Yang ada di ini Anyer ya, di pelabuhan apa sih, Paku tuh, itu Selat Sunda. Kalau Kabupaten Serang di sebelah utara itu kayaknya ini ya Bojo apa Mancak. Nah itu aja ya.
terus next. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah kota Cilegon. Nah, sejarah kota Cilegon ini tidak dapat dipisahkan dari peristiwa Geger Cilegon. Apa itu Ibu? Nah, peristiwa Geger Cilegon ini terjadi pada tahun 1888, yaitu perlawanan rakyat Banten yang dipimpin oleh para ulama terhadap pemerintah kolonial Belanda. Nah, waktu itu dipimpin oleh Ki Wasid. Tahu? Nah, peristiwa ini menunjukkan semangat perjuangan masyarakat Cilegon dalam mempertahankan agama dan tanah air. Nah, seiring perkembangannya zaman, Cilegon itu kemudian berkembang menjadi wilayah industri yang penting di Indonesia. Sekarang kota Cilegon itu dijuluki sebagai kota baja karena banyak industri-industri dari luar negara yang berada, perusahaannya itu berada di kota Cilegon. Next. Nah, sekarang kita masuk ke pembentukan kota Cilegon. Nih, awalnya wilayah Cilegon itu merupakan bagian dari Kabupaten Serang. Jadi, dulunya Cilegon itu bukan kota. Masuknya ke Kabupaten Serang. Nah, terus berdasarkan perkembangan wilayah dan kebutuhan pemerintahan yang semakin kompleks, Cilegon itu kemudian ditetapkan sebagai kota administratif pada tahun 1987. Nah, selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999, Cilegon itu resmi menjadi daerah otonom dengan status sebagai kota Cilegon. Jadi, Cilegon ini dibentuk kota itu pada tahun 1999 mau ke tahun 2000. Jadi dulunya bukan kota Cilegon ya, dulunya itu Kabupaten Serang. Makanya orang Cilegon tuh banyak tempat lahir di KTP bukan kota Cilegon tempat lahirnya, tapi kota Serang. Gitu. Next. Nah, ini timeline pembentukan kota Cilegon. Nah, tadi kan pada tahun 1986 atau 87 ditetapkan sebagai kota administratif pada nomor Undang-Undang Nomor 40 tahun 1986 karena pertumbuhan industri yang sangat pesat. Nah, pada tahun 1999 Cilegon itu resmi menjadi kota Cilegon menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 1999 pada tanggal 27 April. Nah, ini itu tanggal lahir kota Cilegon pada tahun 27 April. Makanya tanggal 27 April ini diperingati sebagai hari lahir kota Cilegon. Kemarin kota Cilegon itu ngundang Denny Caknan. Kalian tahu nggak? Tahu. Nah, itu konsernya kan di alun-alun, terus enggak gratis. Nah, itu pada tanggal 27 ya. Nah, terus sekarang
bertransformasi menjadi pusat industri baja nasional dan pusat investasi global. Next. Nah, sekarang masuk ke kondisi penduduk. Nih, jumlah penduduk di kota Cilegon itu terus mengalami peningkatan ya dari tahun ke tahun. Karena adanya apa? Adanya perusahaan atau industri-industri di kota Cilegon. Makanya dari tahun ke tahun ini Cilegon itu kayak mengalami peningkatan ya penduduknya itu dari misalkan dari tahun ini ke tahun selanjutnya itu meningkat. Nah, terus pertumbuhan penduduk ini dipengaruhi oleh perkembangan sektor industri yang menarik banyak tenaga kerja dari berbagai daerah. Nah, makanya kota Cilegon ini dipadati penduduk karena adanya sektor industri yang menarik. Terus masyarakat Cilegon ini terdiri atas berbagai suku, budaya, agama, etnis yang hidup berdampingan dalam suasana yang harmonis. Di Cilegon itu kebanyakan beragama Islam ya, karena di sana tuh selain agama Islam itu kayak kayak kurang gitu. Yang mayoritasnya itu agama Islam. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke perekonomian. Nih, perekonomian kota Cilegon ini didominasi oleh sektor industri, terutama industri baja, petrokimia, energi, dan manufaktur. Nah, siapa yang tahu di Cilegon itu ada PT apa saja? Apa, Bu? Ada perusahaan kalau iya, itu termasuk industri baja. Kalau petrokimia, iya, Chandra. Oh, bapaknya sibuk kerja di situ. Ini ya di Chandra. Iya, Chandra. Terus kalau misalkan energi di mana? Iya, Lotte, PLTU Suralaya, dan manufaktur. Nah, kehadiran berbagai perusahaan besar ini menjadikan Cilegon itu sebagai salah satu pusat industri nasional. Nah, dari kehadiran PT AS, PT Chandra, PT Lotte, PT apa lagi? PT SUJ dan banyak lagi. Nah, itu menjadikan Cilegon ini sebagai salah satu pusat industri nasional. Nah, oleh karena itu, kota Cilegon ini tuh dikenal luas dengan julukan apa tadi? Kota Baja. Karena menjadi lokasi berdirinya industri baja terbesar di Indonesia. Tadi kota bajanya karena ada perusahaan KKS. Nah, makanya di Krakatau Steel. Nah, makanya kalian pernah lewat nggak? Pernah lewat FYP di TikTok di Korea itu ada jalan namanya Cilegon. Pernah lewat nggak? Waktu itu pernah lewat ada apa sih namanya? Ada jalan namanya Cilegon, makanya KS ini adanya di Cilegon. Lanjut. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke pendidikan. Di Cilegon itu ada SD, SMP, SMA, SMK, MTS, MA,
tinggi. Nah, pendidikan ini menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian dalam pembangunan Kota Cilegon. Tersedia berbagai fasilitas pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Nah, makanya di Cilegon itu ada dari SD hingga tingkat tinggi. Terus ada juga perguruan tinggi yang bekerja sama oleh perusahaan-perusahaan terbesar di Cilegon ini. Nah, selain itu beberapa lembaga pendidikan juga menjalin kerjasama nih dengan sektor industri guna mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan siap menghadapi kebutuhan dunia kerja. Contohnya itu contohnya itu ini apa sih namanya? Tahu nggak apa sih petrokimia? Iya, Politeknik Krakatau. Nah, itu kan bekerja langsung sama Krakatau Steel ini. Lanjut. Mau pindah kamu dari UIN ke sana? Nih, pusat pendidikan dan SDM unggul. Di Cilegon itu ada sebelum ke perguruan tinggi kita ke ini dulu, ke SMP. Ada SMP negeri itu ada 15, terus juga kalau SMA negeri ada 5, terus kalau misalkan SMK negeri itu ada 4 apa 5 gitu ya, sama ya kayak SMA. Nah, di Cilegon juga ada Fakultas Teknik Untirta. Nah, di Untirta itu bukan adanya di Serang doang ya, tapi di Cilegon juga ada. Itu namanya Fakultas Teknik. Kalau misalkan di Pakupatan apa tuh? Ekonomi ya, ekonomi dan bisnis. Kalau misalkan di Ciwaru pendidikan. Kalau misalkan di Cindang Paperta, sama apa lagi? Hukum ya. Hukum. Kalau misalkan di Kepandean, bidan sama kedokteran. Kalau UIN ada nggak, Bu? Kalau UIN adanya cuma di Serang ya. Iya, kalau di Cilegon nggak ada. Nah, jadi Fakultas Teknik Untirta ini salah satu pusat pendidikan teknik terbaik di Indonesia yang fokus pada kebutuhan industri, metalurgi, dan kimia. Nah, kalian tahu nggak letak Fakultas Teknik Untirta itu di mana? Iya, tapi di daerah Krakatau Steel. Nah, Fakultas Teknik Untirta ini juga kayak bekerja sama ya sama perusahaan-perusahaan besar yang ada di Cilegon. Terus ada lembaga Al-Khairiyah atau yang disebut dengan Universitas Al-Khairiyah, Unifal. Nah, institusi ini pendidikan bersejarah sejak 1925 yang menjadi pilar pendidikan karakter dan keagamaan di Banten. Nah, lembaga Al-Khairiyah ini sama aja kayak UIN, ada Islam-Islamnya. Terus ini lagi nggak sama Krakatau Steel? kenapa? Enggak, kalau ini tuh kayak ada pendidikannya, terus ada fakultas teknik, terus ada fakultas PIAUD. Pokoknya kayak ada Islam-Islamnya aja. Terus ada Politeknik Krakatau Steel. Kayaknya sekarang udah nggak ada deh adanya Politeknik Krakatau. Nah, pendidikan vokasi yang bekerja sama langsung dengan industri untuk mencetak tenaga ahli baja yang kompeten. Terus ada lagi Universitas Insan Unggul, tahu nggak? Terus ada lagi Universitas apa lagi ya?
Kayaknya udah deh, cuma itu doang yang ada di Cilegon. Next. Nah, teman-teman, sekarang kita membahas transportasi dan infrastruktur yang ada di Cilegon. Nah, kota Cilegon ini memiliki sarana transportasi yang sangat penting, yaitu diantaranya yang pertama itu ada jalan tol Jakarta-Merak. Terus, yang kedua itu ada Pelabuhan Merak, Pelabuhan Ciwandan, sama Pelabuhan Cigading. Terus yang ketiga ada jalur kereta api. Jalur kereta api ini ada berbagai stasiun yang ada di Cilegon. Ada stasiun Cilegon, ada stasiun Kerenceng, dan ada stasiun Merak. Nah, infrastruktur ini yang lengkap ini menjadi salah satu faktor penghubung, faktor penting gitu yang mendorong perkembangan industri dan perdagangan di kota Cilegon. Tadi ada apa aja? Jalan tol Jakarta, terus Pelabuhan Ciwandan. terus ada jalur kereta api. Next. Nah, ini juga ada infrastruktur yang ada di Cilegon. Ada yang tahu nggak PLTU Suralaya? Enggak. Nah, PLTU ini Cilegon ini memiliki peran vital dalam ketahanan energi nasional. Jadi PLTU Suralaya ini merupakan salah satu pembangkit listrik terbesar di Indonesia yang memasok kebutuhan listrik utama bagi sistem interkoneksi Jawa, Madura, dan Bali. Ada yang tahu nggak ini di mana? PLTU Suralaya adanya di Merak. Bu, itu mah. Ini burem ya. Ininya PLTU-nya, ini lautnya nih. Ini enggak dekat sama laut. Ini Merak nih. Yang mana? Ini apa sih namanya, kapal? Kapal. Ini. Oh, ini apa ya? Iya kayaknya Pelabuhan Merak deh. Bu, kita boleh berenang nggak sih di situ? Nggak boleh. Boleh kalau yang bisa berenang. Kalau yang misalkan nggak bisa berenang, takut ini kehanyut, tenggelam nantinya. Biasanya nggak boleh karena ada ikan. Oh, nggak ada ya, aman. Lanjut. Nah, kita masuk ke pemerintah dan pembagian wilayah. Secara administratif, Kota Cilegon ini terdiri atas beberapa kecamatan dan kelurahan yang berada di bawah pemerintahan kota. Nah, pembagian wilayah ini bertujuan untuk mempermudah pelayanan publik dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Coba next dulu, kita lihat nih. Nah, di Cilegon ini ada 8 kelurahan dan 43 kecamatan. Yang pertama ada Kecamatan Cibeber. Nah, Kecamatan Cibeber ini ada 6 kelurahan. Yang pertama itu ada Kelurahan Bulakan, Kelurahan Cibeber, Cikerai, Kalitimbang, Karangasem, dan Kedaleman. Karangasem. Terus yang kedua itu ada Kecamatan Cilegon. Kecamatan Cilegon ini ada 5 kelurahan. Ada Bagendung, Bendungan, Ciwaduk, Ciwedus, Ketilang. Nih, tahu nggak rumah teman kita? Enggak. Desti itu masuk ke Kecamatan Cilegon, Kelurahan Ketilang. Nah, di Kecamatan Cilegon ini ada 5 kelurahan
Ada Kelurahan Bagendung, Bendungan, Ciwaduk, Ciwedus, dan Ketilang. Terus ada Kecamatan Citangkil. Kecamatan Citangkil ini memiliki kelurahan terbanyak dari teman-temannya ya, karena memiliki 7 kelurahan. Ada Citangkil, Deringo, Kebonsari, Lebak Denok, Samang Raya, Taman Baru, sama Warna Sari. Nah, tadi kan ada yang nanya kan, Ibu ada di kelurahan mana, kecamatan mana? Nih, Ibu ada di Ciwandan nih. Ciwandan ini memiliki 6 kelurahan. Ada Banjarnegara, Gunung Sugi, Kopu, terus juga Randakari, Kubangsari, dan Tegal Ratu. Ibu ada di Kecamatan Ciwandan, Kelurahan Randakari. Terus ada Grogol nih. Grogol ini memiliki 4 kelurahan. Ada Gerem, Grogol, Kota Sari, Rawa Arum. Terus ada Kecamatan Jombang. Jombang ini memiliki 5 kelurahan. Gedong Dalem, Jombang Wetan, Masigit, Mangungrawi, sama Sukma Jaya. Nah, ini Pulau Merak. Pulau Merak ini memiliki 4 kelurahan. Lebak Gede, Mekarsari, Suralaya, Taman Sari. Nah, tadi itu PLTU Suralaya itu ada di Kecamatan Pulau Merak, Kelurahan Suralaya. Nah, sekarang yang terakhir ada Purwakarta. Purwakarta ini memiliki 6 kelurahan. Kebon Dalem, Kota Bumi, Pabean, Purwakarta, Ramanuju, sama Tegal Bundar. Tahu nggak artinya Bundar itu apa? Bulan itu tahu. Purwakarta. Kayaknya kan mungkin sama ya setiap daerah. Lanjut. Kayaknya kita breaking dulu ya, sebelum masuk ke potensi dan peran strategis. Nah, breakingnya itu, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati yang memangnya begitu, kalau kau suka hati tepuk tangan. Coba bunyi, kalau kau suka hati injak bumi. Bunyi kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati, ngomong nyanyi. Kalau kau suka hati yang memangnya begitu. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati sorak-hore. Kalau kau suka hati sorak-hore. Kalau kau suka hati yang memangnya begitu. Kalau kau suka hati sorak-hore. Kalau udah hore. Sekarang kita masuk ke potensi dan peran strategis Kota Cilegon. Nah, Kota Cilegon ini memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional karena menjadi pusat industri, terus juga perdagangan dan transportasi. Nah, keberadaan kawasan industri, pelabuhan, serta akses yang menghubungkan Jawa dan Sumatera menjadikan Cilegon itu sebagai salah satu kota yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Next. Nih, sekarang kita masuk ke makanan khas Kota Cilegon. Ada apa ya? Nah, selain dikenal sebagai kota baja dan pusat industri, Kota Cilegon juga memiliki beragam makanan khas yang menjadi bagian dari identitas budaya masyarakatnya. Makanan khas Cilegon yaitu diantaranya ada rabek. Siapa yang pernah makan rabek?
ada di pernikahan, terus hitanan, pokoknya ada di hajatan-hajatan gitu. Terus yang kedua ada sate bandeng. Sate bandeng ini makanan khas Banten juga ya. Terus yang ketiga ada emping melinjo. Ada yang tahu nggak emping melinjo itu apa? Emping melinjo itu apa sih namanya, melinjo yang ditumbuk ya, terus nantinya digoreng. Ayo. Terus yang keempat itu ada jejorong. Siapa yang tahu jejorong? Siapa yang suka jejorong? Sekarang bukannya dari Pandeglang ya Ibu? Iya, di Cilegon juga ada ya, ada jejorong. Terus yang kelima ada bolu kubuk. Bolu kubuk tahu? Bolu kubuk itu bolu yang dibentuk, dicetak di kubuk. Kubuk itu kayak kerang. Nama lain dari kerang, kubuk. Terus yang keenam ada ketan bintul. Ketan bintul ini ketan yang dikasih bukan abon, serundeng. Terus yang ketujuh ada gegetas. Gegetas tahu nggak? Gegetas ini keripik dari olahan beras ketan atau tepung beras. Terus nantinya digoreng. Terus yang kedelapan kue gipang. Tahu? Terus ada rengginang. Ada sate bebek. Pokoknya kalau ke Cilegon harus nyobain sate bebek Cibeber. Next. Nih, ada yang tahu nggak ini apa? Iya, ini gemblong. Tadi kelewatan ya? Iya, kelewatan. Ini apa? Ini sate bebek. Sate bandeng. Yang kayak ini tabek. Itu nasi goreng. Bukan, ini tuh nasi putih yang diituin sama rabek. Tabek itu digoreng. Bukan, dimasak kayak ayam gitu loh. Ini gimana? Dipakai bumbu, disemur ya. Terus ada adat istiadat Kota Cilegon. Nah, selain ada makanan khas Kota Cilegon, ada juga adat istiadat di Cilegon. Masyarakat Kota Cilegon memiliki kekayaan adat istiadat dan tradisi yang erat dengan nilai Islami dan budaya Sunda Banten, berjalan selaras dengan identitasnya sebagai pusat industri. Yang pertama itu ada Maulid Nabi. Di daerah kalian ada Maulid Nabi juga nggak? Ada. Yang kedua itu ada Yalil atau marhabanan. Tahu nggak? Nah, Yalil itu biasanya ada di pernikahan yang ditutup sama ini. Bukan. Sama kain itu namanya buka pintu. Itu namanya buka pintu. Terus ada saweran pengantin, saweran kendaraan, saweran anak yang bisa jalan. Tuh ada di Kota Cilegon, adat istiadatnya. Terus ada memace. Memace itu memace sek yang biasanya ada di acara besar Islami kayak di Maulid, terus ada di Isra Mi'raj, Muharram. Dah, next. Ada destinasi wisata. Di Cilegon ini ada destinasi wisata selain adat istiadat. Nah, ada apa aja ya? Nah, di Cilegon ini tidak hanya dikenal sebagai kota industri saja, tetapi ada destinasi-destinasi wisata yang perlu kalian kunjungi. Aku mau sih nonton. Iya. Nih, keindahan alam, wisata bahari, serta ruang publik yang tersedia menjadikan Cilegon ini memiliki potensi wisata yang cukup beragam. Yang pertama
ada apa ya? Pulau Merak kecil. Kalian harus cobain ke Pulau Merak kecil. Traktir ya kak. Rame loh di sana, banyak orang dari luar-luar kota Cilegon yang datang ke sana. Terus yang kedua itu ada Pulau Merak besar. Selain Pulau Merak kecil, ada Pulau Merak besar. Bedanya kalau Pulau Merak kecil itu nyebrang ya, nyebrang sama perahu. Kalau misalkan Pulau Merak besar ini kayak pantai biasa gitu noh, yang ada hotelnya. Terus ada alun-alun kota Cilegon yang biasa di alun-alun kota Cilegon itu biasanya ramenya itu pas ada acara-acara besar gitu noh, kayak konser, terus ulang tahun, terus apa ya, kayak kulineran ada di alun-alun. Terus ada situ Rawa Arum, kalian harus coba ini nih. Apa itu? Ini tuh danau yang ada apa sih? Yang kayak di Pulau Merak besar, Pulau Merak kecil mah. Yang kitanya naik apa sih, kapal kan? Oh iya. Bukan bebetek, apa tuh yang viral namanya apa ya, lupa ibu. Apa ya? Kona apa sih? Yang naik ini. Iya, perahu yang itu yang viral tuh. Apa sih? Iya, itu pokoknya. Oh itu si Rawa. Iya, ada di sana juga bayar. Bukan, tapi itu tapi di Pulau Merak kecil juga ada. Oh ada dua. Iya, ada Bukit Teletabis. Tahu? Iya tahu. Tahu? Tahu. Yang ini ya, yang adanya yang nyasar itu. Iya, itu ada Bukit Teletabis, di Bukit Teletabis. Bukit Teletabis ini tuh terletak di Merak ya, di Suralaya. Adanya di situ. Terus ada juga apa ya, KCC. Kalian tahu nggak KCC? KCC itu Krakatau Country Club. Apa itu? Iya, tempat renang yang lengkap. Lengkap seharga harga masuknya itu 45.000. Kalau weekend itu berapa ya? 55 kayaknya. Terus ada apa lagi ya? Ada apa ya? Ada Next. Iya, ada mall juga di Cilegon. Ada mall, ada berapa mall ya? Ada berapa? Ada yang tahu nggak? ya. Ada 3, ada 4. Iya benar. Ada 4. Ada 4 ya. Yang pertama ada CCM. Yang kedua ada Ramayana. Yang ketiga ada City Mall. Yang keempat ada Sosoro Mall. Terus ada ini yang Itrasmart, itu udah nggak kepake lagi, cuma ada bioskop doang. Nah, kita udah ngerti tentang kota Cilegon. Diajak ya Bu. Udah ngerti? Oh iya, nanti ya, nanti ke rumah ibu. Nanti tadi ibu ada di mana tuh tinggalnya? Bukan Citangkil, Ciwandan, Kelurahan Randa Kari. Terus di Cilegon tadi ada apa aja destinasi wisatanya? Alun-alun. Terus ada apa lagi? Mall. Terus situ Rawa Arum. Rawa Arum itu. Situ Rawa Arum. Terus ada apa lagi? Pulau Merak kecil. Terus ada apa lagi? Terus makanan khas Cilegon ada apa? Sate bebek, sate bandeng, cabe, jejoran, gemblong, apa? Rengginang. Terus bintol, makanan bintol. Terus ada apa lagi? Gegetas, sate kelinci.
Terus ada apa ya tadi? Tadi apa lagi tuh? Pendidikan. Coba sebutin universitas yang ada di Cilegon. Untirta apa? Untirta Teknik. Ke Fakultas Teknik. Terus Politeknik Krakatau. Terus apa lagi? Unipal. Terus Insan Unggul. Terus ada Sekolah Tinggi Analisis Kimia. Makanya di Cilegon itu adanya teknik, terus petrokimia. Enggak, kan karena kan swasta ya. Yang negeri itu cuma Untirta. Nah, terus tadi ada berapa kecamatan itu? Banyak banget ya. Ada 43 kecamatan dan 8 kelurahan. Terus di Cilegon ini juga yang pertama jadi wali kota itu Edi Aryan. Yang pertama itu siapa ya? Lupa itu. Pokoknya yang sekarang itu ada wali kota Robinsar. Sebelumnya itu ada Heldi. Terus wakil wali kota yang sekarang itu Fajar Hadi Prabowo. Terus wakil wali kota sebelumnya itu ada Sanuji sekarang bertugas di Lebak. Pindah ke Lebak, tadinya di Cilegon. Nah, teman-teman, coba kayaknya tepuk semangat dulu kali ya. Sebelum menutup pembelajaran kali ini. Coba tepuk semangatnya dulu. Tepuk semangat. Semangat. Coba ulang. Udah capek. Coba ulang ya. Tepuk semangat. Semangat. Udah semangat? Udah. Jangan ngantuk ya. Jangan ngantuk ya. Nah, tadi tentang kota Cilegon itu diingat ya. Nanti kita belajar tentang kota Serang, kota Pandeglang, terus kota Tangerang, terus Lebak, dan yang ada di Banten. Nah, jadi anak-anak, teman-teman, kesimpulan dari pembelajaran hari ini tuh, kota Cilegon itu merupakan kota yang memiliki posisi strategis ya, sejarah perjuangan yang kuat, serta perkembangan ekonomi yang sangat pesat. Dengan demikian, didukung oleh sektor industri yang maju, infrastruktur yang memadai, dan sumber daya manusia yang terus berkembang. Cilegon itu menjadi salah satu kota industri terpenting di Indonesia. Julukan sebagai kota baja menunjukkan besarnya peran Cilegon dalam mendukung kebutuhan industri nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Nah, coba tadi apa julukan kota Cilegon? Kota baja, karena banyaknya industri atau perusahaan besar yang ada di Cilegon. Nah, mungkin teman-teman sebelum menutup kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, mungkin sekian pembelajaran kali ini. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan dari Ibu, dan mohon maaf. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.